Saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu Advent keempat. Majelis Jemaat GPIP Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Tema bacaan Minggu Advent keempat adalah doa dan nyanyian hidup berdasarkan 1 Tawarikh Fatsal 16 ayat 7 sampai 13. Pada saat seseorang mengumandangkan lagu pujian, hal itu sama dengan berdoa, karena kita berkomunikasi dengan Allah dan sekaligus mengakui kuasa-Nya untuk menolong kita. Penyembahan dan pujian adalah bentuk doa yang paling murni karena keduanya memfokuskan pikiran dan jiwa kita sepenuhnya, bukan kepada diri kita sendiri, namun kepada Dia yang kita puji, atau ungkapan dalam doa dengan kata-kata yang keluar dari hati kita. Suatu prinsip kiranya perlu kita pegang, yaitu doa akan membuat orang berhenti berdosa. Tetapi sebaliknya, dosa membuat orang berhenti berdoa. Menyanyikan lagu pujian adalah doa yang kita ungkapkan kepadanya dari relung hati kita yang paling dalam. Pemberita firman pada ibadah minggu saat ini adalah Pendeta Esther Lengke Poli. Marilah kita berdiri menghayati firman Allah yang menandai iman percaya kita, sambil menyanyikan kitab Bakti 6 yang berjudul Bernyanyilah Orang Percaya. Saudara-saudara dalam Tuhan, pada hari Minggu Advent keempat ini, dengan pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, kami datang untuk mengaku perasaan-perasaan kami. Kami datang dengan kegelisahan dan kesedihan, rasa permusuhan dan ketakutan, tetapi juga dengan pengharapan. Kami teringat akan hal-hal yang menyakitkan. Bagaimana kami memperlakukan keluarga kami, sesama kami di jemaat atau di sekitar rumah, dan di tempat kerja kami, dan kami sangat menyesal. Kami melihat luka-luka dunia kami, anak-anak yang kelaparan atau kekurangan gizi, mereka yang meninggalkan kampung halaman karena harus mengungsi, mereka yang menjadi korban bencana banjir dan longsor, gunung meletus, gempa bumi dan tsunami, mereka yang menjadi korban tindak kekerasan dan intimidasi, ketamakan dan nafsu mau menang sendiri dari sesamanya.
Kami merasa terbeban dengan semua hal ini. Kami mohon pengampunan dari-Mu dan dari sesama kami. Kiranya Roh-Mu menyembuhkan kami. Basuhlah kami dan bebaskanlah kami untuk mengasihi. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, marilah berdiri menyambut firman Tuhan. Maranatha. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu Advent keempat adalah dari 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasyurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, nats bacaan kita saat ini merupakan nyanyian yang disampaikan oleh orang Lewi dalam proses pemindahan tabut Tuhan dari Peres Uza menuju Yerusalem. Dan saudara, ungkapan syukur yang dinyatakan oleh umat Allah ini berbentuk nyanyian mazmur yang berisi tentang karya Tuhan yang terjadi atas kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Saudara, peristiwa keluaran memiliki beberapa arti khusus bagi bangsa Israel. Di antaranya, keluaran merupakan permulaan suatu kehidupan baru, karena sejak peristiwa keluaran, Israel dianggap sebagai manusia baru. Kemudian keluaran juga merupakan suatu kemerdekaan baru. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada mereka, "Peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana."
Keluaran 13 ayat 3. Dan semenjak itu saudara, dalam ingatan Israel, kata perbudakan senantiasa dihubungkan dengan Mesir. Tetapi dengan peristiwa Keluaran, Israel meninggalkan perbudakan, lalu pergi mendapatkan kemerdekaan. Juga Keluaran merupakan permulaan suatu persekutuan baru. Lambang dari persekutuan baru itu adalah Hari Raya Paskah. Dalam Keluaran 12 ayat 14 dikatakan, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Dan saudara, di dalam perjanjian lama, hari raya Paskah senantiasa menjadi lambang persekutuan. Juga peristiwa Keluaran merupakan tanda permulaan suatu kepastian baru. Ketika Allah menyampaikan kehendaknya untuk mengeluarkan umatnya, Allah berfirman melalui Musa sebagai berikut. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada Israel, maka Israel memiliki kepastian. Kepastian apa? Kepastian hari depan mereka. Saudara, semua karya besar Allah kepada Israel dilihat oleh Raja Daud sebagai wujud kasih setia Allah. Dan saudara, Alkitab bersaksi bahwa kasih setia Allah untuk selama-lamanya atau tidak akan pernah berakhir. Itu berarti saudara, kasih setia Allah yang dinyatakan pada Israel di masa yang sangat jauh di belakang kita terus berlangsung bagi umat Tuhan di masa kini yang di dalamnya ada ibu bapak saudara sekalian dan saya, bahkan akan terus berlangsung sampai pada kekekalan di depan kita. Saudaraku, apakah bukti bahwa kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan? Karya penyelamatan Allah bagi manusia tidak hanya ditujukan bagi Israel, melainkan bagi seluruh umat manusia. Dan untuk maksud tersebut, maka Allah sendiri datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus. Sehingga ibu bapak saudara sekalian dan saya saat ini berada dalam hidup yang sudah diselamatkan dan memiliki kepastian masa depan. Lebih jauh saudaraku, melihat dan mengalami kasih setia Allah yang tidak berkesudahan dalam hidup mereka, maka Daud mengajak seluruh umat Israel untuk menaikkan ungkapan syukur pada Allah. Frasa bersyukurlah, bernyanyilah, bermegalah, carilah, ingatlah. Semua frasa ini memiliki makna bahwa umat dimotivasi untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan dan menceritakan segala karya Allah bagi mereka turun-temurun dan bagi seluruh bangsa di dunia ini. Dan tindakan nyata ini adalah wujud ungkapan syukur pada Allah. Itu berarti saudaraku, dalam minggu Advent ini, ketika kita tinggal menghitung hari untuk merayakan Natal, melalui perenungan nyanyian pujian Daud, kita pun diajak untuk
mengucap syukur pada Allah atas kasih setianya yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Allah di dalam Yesus Kristus memberi hidup baru bagi kita, yang tadinya kita terbelenggu oleh dosa dan akan menerima kepastian kebinasaan. Kini dalam kasih setianya kita dimerdekakan dan memiliki kepastian pengharapan masa depan kita. Oleh karena itu saudara, marilah kita wujud nyatakan ungkapan syukur kita dengan senantiasa bersaksi, bercerita melalui nyanyian-nyanyian tentang karya-karya Tuhan yang nyata kita alami dalam kehidupan keseharian kita, di mana nyanyian kita memotivasi orang-orang di sekitar kita untuk mencari Tuhan, sehingga mereka pun memiliki kemerdekaan di dalam Kristus yang membawa sukacita besar dengan pengharapan dan keyakinan akan karya-karya Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan yang dialami. Bahkan saudara, dalam kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, nyata karyanya yang menolong setiap orang yang percaya padanya untuk mampu menghadapi realita kehidupan. Dengan kata lain saudaraku, pengharapan dan keyakinan di dalam Tuhan membawa mujizat-mujizat nyata atau peristiwa-peristiwa hidup yang tidak pernah diduga. Dan sesungguhnya saudara, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam bentuk nyanyian berisi deklarasi tentang peranan Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup setiap orang percaya. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan orang percaya berjalan sendiri mengarungi kehidupan ini. Bahkan saudaraku, Tuhan Yesus dapat ditemukan dalam peristiwa-peristiwa hidup yang dialami oleh setiap pribadi yang mencari Dia. Dengan demikian saudara, menyatakan syukur melalui tindakan bersaksi atau bercerita tentang kasih Tuhan adalah doa dan nyanyian hidup orang percaya atas kesadaran bahwa Tuhan Yesus selalu berkarya dalam setiap peristiwa yang mendatangkan hal-hal yang tidak terduga. Demi apa? Demi kebaikan setiap orang yang beriman kepadanya. Nah saudara, berangkat dari nyanyian pujian Daud ini, kita pun dipanggil untuk hadir di tengah kehidupan ini, menyanyikan perbuatan Tuhan melalui tutur kata kita, melalui perilaku kita, melalui karya hidup kita setiap hari, dan terus dekat dengan Dia dalam doa dan permohonan kepadanya. Amin. Jemaat, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersama, kita naikkan syafaat kita pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menjadi bagian kami pada pagi hari ini. Dan biarlah dalam kami menanti kedatangan Tuhan, kami sungguh-sungguh menjadikan hidup kami hidup yang penuh dengan puji-pujian dan doa kami kepadamu. Dan kehidupan kami senantiasa boleh menjadi suatu persembahan yang indah di hadapan hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, dalam sukacita kami datang menyerahkan perjalanan kehidupan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami memiliki keyakinan karya Tuhan yang besar menjadi bagian bangsa Indonesia. Dan dalam karya-Mu yang besar, Engkau senantiasa akan memberikan hikmat bagi Presiden kami dalam beliau melakukan tugas kepemimpinan di tengah-tengah bangsa kami. Dan biarlah juga kami mohon Tuhan memampukan wakil presiden untuk memiliki satu hati dan satu pikir dengan presiden kami dalam mereka melakukan tugas kepemimpinan mereka di tingkat pusat yang dibantu oleh para menteri. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami di tingkat daerah. Kami mohon biarlah hikmat Tuhan juga senantiasa menjadi bagian mereka dan ada kesehatian antara pemimpin pusat dan pemimpin daerah
dalam melakukan tugas kepemimpinan mereka untuk mendatangkan kehidupan penuh damai, sejahtera, dan sukacita di tengah-tengah bangsa Indonesia. Bapa, kami menyerahkan perjalanan kehidupan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya di tengah berbagai pergumulan yang sedang kami hadapi dalam kehidupan berbangsa, baik itu pergumulan dalam bidang kesehatan, juga dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, kami mohon kiranya karya Tuhan menjadi bagian kami di tengah-tengah pergumulan ini, sehingga bangsa Indonesia boleh keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan untuk semua pergumulan yang sedang dihadapi. Kami serahkan gereja Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah gereja Tuhan terus menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku garam dan terang bagi bumi Indonesia ini, sehingga kehadiran gereja Tuhan sungguh boleh membawa damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Kami menyerahkan semua bentuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang dilakukan oleh gereja Tuhan di tanah air kami, secara khusus dalam lingkup GPIB, lebih khusus lagi dalam lingkup GPIB Jemaat Betel di Kota Bandung, di mana kami berada. Biarlah semua yang kami lakukan bersama-sama Tuhan itu boleh menjadi suatu persembahan yang indah di hadapan hadirat Tuhan. Persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami senantiasa memancarkan kemuliaan Allah dan menjadi berkat bukan hanya bagi kami anggota jemaat, tapi juga bagi dunia di sekitar kami, Kota Bandung dan sekitarnya, di mana Tuhan tempatkan kami. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan perjalanan kehidupan rumah tangga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mengucap syukur untuk karya Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan biarlah meyakini akan karya Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan rumah tangga kami, membawa kami menjalani kehidupan keluarga, kehidupan berumah tangga dengan senantiasa penuh dengan puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah hidup kami, hidup keluarga kami, hidup rumah tangga kami juga merupakan suatu kehidupan doa pada Bapa di sorga. Semua tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan sebagai anggota keluarga, biarlah kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita dan tanggung jawab di dalam Tuhan. Bapa, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai pergumulan. Tuhan tolong beri jalan keluar buat mereka. Yang sakit, kami mohon Engkau jamah supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dan yang bersukacita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Biar ada dalam sukacita mereka terus terdengar puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan pribadi kami. Kami serahkan perjalanan kehidupan keluarga kami. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami bergereja. Kami serahkan perjalanan kami berbangsa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan terus menjadi bagian kami. Kami yakin dan percaya Tuhan terus berkarya dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang boleh kami alami dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah kami boleh menjadikan hidup kami, hidup yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharakanlah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudaraku, berbagi membuat berkat kita takkan pernah berhenti. Memberi membuat kita selalu diberkati. Persembahan membuat kita selalu berkecukupan. Pelit membuat berkat kita selalu sulit. Berhitung dengan Tuhan membuat kita kekurangan. Berhitung dengan saudara membuat kita menderita. Berkorban akan membuat kita selalu ada pertolongan. Teliti membuat kita selalu memiliki bersyukur, membuat kita hidup makmur. Teliti membuat kita selalu memiliki bersyukur, membuat kita hidup makmur. Maka marilah kita memberi persembahan syukur, sebab di balik putaran waktu terkandung kepastian bahwa Allah mengasihi kita umatnya. Jemaat, ibadah online yang kita laksanakan bersama akan segera berakhir. Syukur, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan biarlah terwujud melalui perilaku yang senantiasa memuliakan Allah dimanapun kita berada. Itulah doa dan nyanyian hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah berdiri dan bernyanyi memuliakan Allah kita. Nyanyikanlah nyanyian baru, Gita Bakti Lama 45. Mari jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.